Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah sampai pada haplogrup FM89 yang merupakan bagian dari kelompok ras Australomelanozoid yang daripadanya di kemudian hari menurunkan kelompok-kelompok ras baru yang bertebaran di bumi Flebamora. Yang unik dari FM89, turunan-turunannya yang ada di bumi Flebamora secara rasial berbeda dengan dirinya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kita akan mengungkap cerita lengkapnya pada video kita kali ini. So, get yourself ready and let's check it. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Haplogrup FP14 atau yang juga dikenal dengan sebutan FM89 diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 62.500 tahun yang lalu di daerah Asia Barat. Perkiraan kemunculannya tersebut menghadirkan potensi bahwa mereka adalah orang pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Flebamora mendahului adik kandungnya CM130. Di bumi Flebamora, keberadaan mereka terdeteksi di Pulau Flores, Adonara, Lembata, Timor, dan Sumba. Di luar daerah Flebamora, keberadaan mereka juga terdeteksi di Pulau Sulawesi. Tidak ada haplogrup keturunan langsung dari dirinya yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flebamora sejauh ini. Sama seperti adik kandungnya, CM130, justru yang terdeteksi adalah generasi keempat dari dirinya, yaitu haplogrup KM526 atau juga yang dikenal dengan sebutan haplogrup K2. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 48.000 tahun yang lalu di daerah Asia Tenggara. Haplogrup ini diklasifikasikan sebagai bagian dari ras Negrito. Mari kita urai informasi terkait induknya dan para leluhurnya untuk setidaknya menyingkap faktor potensial penyebab perubahan ras tersebut. Yang pertama kita lihat perkiraan waktu dan daerah kemunculan mereka. Induk dari KM526 adalah haplogrup KM9. KM9 diperkirakan pertama kali muncul sekitar 50.000 tahun yang lalu di sekitar Asia Barat, Tengah, atau Selatan. Induk dari KM9 adalah haplogrup IJK yang diperkirakan muncul sekitar 55.000 tahun yang lalu di daerah Volga. Dan induk dari IJK adalah haplogrup HIJK yang diperkirakan muncul sekitar 59.000 tahun yang lalu di daerah Eurasia. Kita mulai spekulasi kita dari sini. Sekitar 62.000 tahun yang lalu, ada beberapa kelompok manusia dengan haplogrup FM89 melakukan pengembaraan meninggalkan daerah Asia Barat. Satu kelompok diantaranya mengambil jalur selatan dan memasuki wilayah Nusantara, termasuk wilayah Flebamora di dalamnya. Satu kelompok lainnya mengambil jalur utara dan memasuki daerah Eurasia. Di sana mereka beranak pinak dan melahirkan sebuah kelompok manusia baru yang teridentifikasi memiliki haplogrup HIJK. Dari daerah Eurasia, beberapa manusia HIJK mengembara ke arah utara dan memasuki wilayah Volga. Di daerah ini mereka menurunkan satu kelompok manusia baru dengan permutasi haplogrup IJK. Dari wilayah Volga, beberapa manusia IJK melakukan perjalanan ke arah timur dan memasuki wilayah Asia Tengah. Di wilayah tersebut, mereka menurunkan sebuah kelompok manusia baru dengan gen yang telah bermutasi dalam bentuk haplogrup KM9. Beberapa kelompok manusia KM9 kemudian meninggalkan wilayah Asia Tengah dan bertolak ke arah Tenggara dan memasuki daerah Asia Tenggara. Di sana mereka menurunkan sebuah kelompok manusia baru dengan permutasi haplogrup KM526. Manusia KM526 ini kemudian melakukan perjalanan terus ke arah selatan dan memasuki wilayah Nusantara, dan diantaranya ada yang menjejakkan kakinya dan menetap di bumi Flebamora. Ada sebuah pertanyaan yang mencuat dalam kaitannya dengan perubahan rasial dari turunan FM89 tadi, yaitu dengan siapakah turunan-turunannya berkeluarga sepanjang perjalanannya keluar dari Asia Barat sebelum sampai ke bumi Flebamora. Dari perkiraan waktu dan tempat kemunculan mereka, kita bisa menjejaki manusia-manusia lain yang hidup sesaman dan bersinggungan dengan jalur-jalur pengembaraan mereka.
Di sana ada kelompok Neanderthalensis, Denisova, turunan adiknya haplogrup C atau dari turunan sepupunya haplogrup D dan E. Selain dengan pembauran etnik, mungkin saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya perbedaan lingkungan hidup yang diikuti dengan perbedaan iklim, potensi nutrisi dan protein yang diasup, dan lain sebagainya. Terlepas dari spekulasi yang ada, yang kita ketahui adalah salah satu dari turunan FM89, khususnya dari generasinya yang keempat dalam diri KM526, pada akhirnya menjejakkan kakinya di bumi Flobamora. Di sana, keberadaannya terdeteksi di Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Adonara, Solor, Lembata, dan Pantar. Di luar daerah Flobamora, keberadaan mereka dapat ditemukan di Pulau Sulawesi dan Sumatera. Selanjutnya tidak ada keturunan langsung dari haplogrup ini yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora. Namun setelah lewat satu generasi, terdapat dua turunan dari haplogrup KM526 muncul di bumi Flobamora, yaitu haplogrup KP397 dan haplogrup PP295 dengan induk mereka adalah haplogrup MPS atau K2B. Ketiadaan haplogrup K2B di bumi Flobamora sejauh ini mungkin dapat diisi dengan asumsi bahwa kehadiran dari kelompok manusia dengan haplogrup KP397 di bumi Flobamora datang dalam gelombang yang berbeda dari leluhurnya KM526. Haplogrup KP397 diperkirakan mulai terbentuk sekitar 30.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Sementara saudaranya haplogrup PP295 diperkirakan mulai terbentuk sekitar 46.000 tahun yang lalu. Mereka diperkirakan terbentuk di sekitar wilayah Asia Tenggara, sama seperti induknya dan juga leluhurnya. Haplogrup ini diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok ras Negrito. Keberadaan KP397 di daerah Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, dan Pantar. Dan dalam skala yang lebih luas, mereka juga dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kepulauan Melanesia. Sementara saudaranya PP295 untuk wilayah Flobamora sejauh ini hanya terdeteksi di Pulau Timor dan Sumba saja. Selain di Flobamora, mereka juga terdeteksi di Sulawesi dan Filipina. Dari cabang KP397 muncul 3 haplogrup baru yang keberadaannya terdeteksi di bumi Flobamora. Mereka adalah KP405, KP336, dan MP256. KP405 dan KP336 dilaporkan oleh Tumonggor dalam sebuah tulisannya di tahun 2014 adalah beberapa haplogrup yang muncul dalam laporan Tatiana Karafet. Belum ada informasi lebih jauh yang bisa diperoleh suara waktu tentang dua haplogrup ini kecuali keberadaannya di era ini, di mana KP405 sejauh ini hanya terdeteksi di Pulau Sumba saja, sementara KP336 hanya terdeteksi di Pulau Timor dan Alor saja. Bahkan, menurut data Tumonggor, kedua jenis haplogrup tersebut belum terdeteksi jika tidak dikatakan tidak terdeteksi di lokasi yang lebih luas seperti Nusantara, juga di Pasifik maupun Oseania. Sementara MP256 yang juga dikenal sebagai K1B1B diperkirakan mulai terbentuk sekitar 30.000 sampai 47.000 tahun yang lalu di wilayah sekitar paparan Sahul. Keberadaannya di bumi Flobamora dewasa ini dapat terdeteksi di Pulau Flores, Pantar, Alor, Timor, dan Sumba. Di luar Flobamora, keberadaannya juga terdeteksi di Kepulauan Melanesia. Kembali pada haplogrup KP405, berdasarkan catatan Tumonggor, terdapat dua haplogrup turunan langsung dari KP405 yang juga terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora. Mereka adalah KP79 dan SM230. Terkait haplogrup KP79, informasi yang sedikit berbeda tersaji pada laporan Karafet dan kawan-kawan di tahun 2014 yang menempatkan haplogrup ini sebagai turunan langsung dari KM526. Belum ada informasi yang suara waktu peroleh terkait perkiraan waktu dan tempat kemunculan haplogrup KP79. Keberadaannya di bumi Flobamora hanya terdeteksi di Pulau Timor saja. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan haplogrup ini juga terdeteksi di daerah Papua dan Kepulauan Melanesia. Sementara saudaranya SM230 diperkirakan muncul sekitar 28.000 sampai 41.000 tahun yang lalu di sekitar paparan Sahul. Di Flobamora keberadaannya terdeteksi di Pulau Flores, Lembata, Pantar, Alor, Timor, dan Sumba. Di luar Flobamora keberadaan mereka juga terdeteksi di Kepulauan Melanesia.
Dari haplogrup SM230, terdapat sebuah haplogrup turunan langsung dari dirinya yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu haplogrup SM254. Belum ada informasi yang lebih detail tentang kapan dan di mana haplogrup ini pertama kali muncul. Namun jika melihat dari data induknya, suara waktu memperkirakan dia muncul sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan tahun yang lalu di salah satu tempat di wilayah Nusantara. Keberadaannya di Flobamora terdeteksi hampir di semua pulau mayor NTT seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, Pantar, Adonara, Solor, dan Lembata. Dalam skala yang lebih luas, mereka juga terdeteksi di Sulawesi, Maluku, Bali, Filipina, Papua, dan Kepulauan Melanesia. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian, haplogrup ini berada di urutan kedua haplogrup terbesar yang ada di bumi Flobamora. Dari SM254 terdapat sebuah haplogrup turunan langsungnya yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu haplogrup SP377. Belum ada informasi detail tentang dirinya, namun seperti induknya yang dapat dikategorisasi sebagai haplogrup Nusantara, maka begitu juga kira-kira dengan haplogrup ini, dan tentang waktu kemunculannya tentu saja lebih mudah dari induknya, sekitar belasan ribu sampai 20-an ribu tahun yang lalu. Keberadaannya di bumi Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Lembata, Pantar, Alor, Timor, dan Sumba. Kembali ke haplogrup MP256. Terdapat sebuah haplogrup turunan langsung dari dirinya yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu M5, yang dapat dikategorikan sebagai haplogrup Nusantara seperti induknya. Keberadaannya di bumi Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Adonara, dan Pantar. Dalam skala yang lebih luas, haplogrup ini juga terdeteksi keberadaannya di Papua. Dari M5 ada sebuah haplogrup turunan langsungnya yang juga terdeteksi keberadaannya di Flobamora, yaitu MP34, yang tentu saja bisa dikategorisasi sebagai haplogrup Nusantara. Keberadaannya di bumi Flobamora terdeteksi di Pulau Flores, Lembata, Pantar, Alor, Timor, dan Sumba. Dalam skala yang lebih luas, haplogrup ini juga terdeteksi di Pulau Sulawesi, Maluku, Bali, Papua, dan Melanesia. Kembali pada turunan K2B yang lain, yaitu P295, tidak ada haplogrup turunan langsung dari dirinya yang terdeteksi di bumi Flobamora. Namun haplogrup generasi kedua dari dirinya terdeteksi keberadaannya di sana, yaitu KM242 yang merupakan turunan dari P27. Haplogrup KM242 ini diperkirakan pertama kali muncul sekitar 24.500 tahun yang lalu di Asia Tengah. Keberadaannya di bumi Flobamora hanya terdeteksi di Pulau Timor saja. Dari KM242 ada satu haplogrup turunan langsungnya, yaitu IP36. Belum ada informasi yang lebih detail yang dapat ditemukan terkait dengan haplogrup ini. Keberadaannya di Flobamora sejauh ini hanya terdeteksi di Pulau Timor saja, bahkan belum terdeteksi keberadaannya di lokasi lain di Nusantara, Pasifik maupun Oseania. Sampai pada titik ini, kita telah melihat keberadaan dua kelompok haplogrup purba yang teridentifikasi keberadaannya di bumi Flobamora. Yang pertama adalah kelompok haplogrup yang berafiliasi dengan ras Australomelanozoid, yaitu haplogrup CM130 beserta turunannya dan haplogrup FP14. Salah satu dari CM130 atau FP14 atau mungkin keduanya secara bersamaan secara potensial dapat dikatakan sebagai perintis jalan menuju Nusantara secara umum atau Flobamora secara khusus, yang dalam bahasa suara waktu disebut sebagai pendatang bumi Flobamora layer pertama. Kelompok haplogrup purba yang kedua adalah kelompok haplogrup yang berafiliasi dengan ras Negrito. Yang unik dari ras ini adalah bahwa mereka adalah turunan dari haplogrup FP14. Namun FP14 yang menurunkan kelompok Negrito ini bukanlah salah satu manusia yang bersama dengan CM130 yang merintis jalan menuju ke Nusantara. Mereka adalah kelompok yang mengambil jalur berbeda dalam pengembaraan pertama mereka. Dari jalur perjalanan mereka, seperti yang telah kita ungkap sebelumnya, ada potensi kelompok tersebut telah melakukan pembauran etnik dengan kelompok-kelompok lain yang mereka jumpai dalam pengembaraan tersebut, sehingga menghasilkan sebuah kelompok baru dalam diri kelompok Negroid. Kelompok Negroid atau Negrito secara potensial dapat dikatakan sebagai kelompok rasial kedua yang memasuki Nusantara secara umum dan Flobamora secara khusus. Secara teoritis, kedua kelompok ini dapat mewakili dikotomi purba tentang leluhur satu wilayah, seperti dikotomi Wemale Alune di Pulau Seram atau dikotomi Demon Paji di Flores Timur.
Namun jika dilihat dari waktu kemunculan dan potensi budaya yang dibawa, tidak ada satupun dari kedua kelompok tersebut yang secara fit mengisi posisi kelompok yang datang menggunakan perahu bercorak yang harus menempati posisi rival dari kelompok yang menyatakan diri sebagai pribumi. Lalu kira-kira siapa kelompok yang paling tepat untuk mengisi kekosongan posisi dalam dikotomi purba tersebut? Apakah masih ada kelompok purba lainnya? Dari mana mereka berasal dan kapan mereka muncul di bumi Flowomora? Kita akan simak jawaban selengkapnya pada video berikutnya. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like jika video ini cukup informatif bagi kalian, dan tekan tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini, juga untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying